أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada Ramadan yang kedua ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi pertolongan oleh Allah untuk hadir di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Kita semua menjadi orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua selaku umatnya selalu berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari pertemuan kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita. Wabil khusus semua jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berjuang di Masjid Al-Ikhlas, yang beramal jariah di Masjid Al-Ikhlas, dan semua donatur-donatur Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan yang masih hidup diberi kemudahan segala urusannya, kesehatan jasmani rohanina, kelapangan rezekinya, dan yang telah mendahului kita mudah-mudahan diterima amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, kuburnya dijadikan taman surga. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati ala ruhi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baiti wa sahbihi wa ala jami' anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wal ulama salihin jami' masyayikhina ustadina man ajazana la muntaha wa ala jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan semua jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berjuang di Masjid Al-Ikhlas, yang beramal jariah di Masjid Al-Ikhlas, dan juga semua donatur-donatur Masjid Al-Ikhlas min usulihim mafuri mahli silsilati mulatun adam ila yaumil qiyamah. Syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Firman Allah ini menjelaskan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'alladzina an'amallah, maka mereka itu bersama akan dimasukkan surga bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah.
akan bersama siapa saja, yaitu diantaranya minan nabiyina, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah sebaik-baik teman nanti di surga. Dzalika fadlu minallah, yang demikian itu merupakan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, dan cukup Allah lah yang mengetahui. Dalam ayat ini Allah menjelaskan barang siapa Allah tidak memandang dia punya jabatan atau enggak, dia punya harta yang banyak atau enggak, semua di hadapan Allah sama. Siapa saja dari kita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka akan bisa masuk surga bersama para nabi. Sehingga para sahabat ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syahidtu Allah ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan sesungguhnya engkau adalah Rasulnya Allah, wa sholaitu al-khamsa, dan aku juga menjalankan sholat 5 waktu, wa adaitu zakata mali, dan aku juga melaksanakan atau membayar zakat hartaku, wa sumtu syahra Ramadan, dan aku juga berpuasa bulan suci Ramadan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala dzalika, barang siapa yang mati, yang wafat dalam keadaan seperti itu, artinya dia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, benar-benar bertauhid kepada Allah, tidak ada daya upaya kecuali mendapatkan pertolongan Allah, tidak ada yang bisa memberi apapun manfaat ataupun madarat kecuali mendapatkan izin Allah." Jadi benar-benar bertauhid kepada Allah dan kemudian mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, dan juga menjalankan sholat 5 waktu. Tidak hanya sekedar menjalankan, karena Allah sendiri di surat Al-Mu'min, Allah firman-Nya, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka itu khusyuk dalam sholatnya. Tentu yang dinilai oleh Allah, yang digolongkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau bicara khusyuk, sulit. Tapi kita minimalnya harus berusaha. Di antaranya cara supaya sholat kita diterima, yaitu dengan berjamaah. Insya Allah ketika berjamaah itu oleh Allah akan dinilai. Ketika kita mungkin tidak khusyuk, imamnya khusyuk. Ketika nanti imamnya juga nggak khusyuk, sebelah kita khusyuk. Ketika tidak ada yang khusyuk, itu keterangan dalam kitab diterangkan, ketika di jamaah itu mungkin jumlahnya satu masjid ini berapa? 300 orang misalnya. Tidak khusyuk semua, mikirnya ada yang ke kampung, ada yang ke mall, ada yang mau beli cabai, mau apa saja. Tidak khusyuk semua, maka yang dilihat oleh Allah kebersamaan mereka. Mereka bersama-sama menyembah Allah, bersujud kepada Allah, rukuk di hadapan Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Sehingga kebersamaan itulah yang menyebabkan Allah menerima sholat kita. Tapi kalau sendirian,
ya sendirian di rumah tidak khusyuk, ya sudah selesai. Jadi yang dimaksudkan di sini menjalankan sholat 5 waktu tentu harus dengan khusyuk. Wa ataitu zakat mali, dan aku juga membayar zakat hartaku. Maka zakat ada zakat mal, ada zakat fitrah. Para ulama-ulama dulu suka mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Ramadan karena mereka mengharap supaya berlipat ganda pahalanya di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi sebenarnya ya ketika kita mempunyai harta 1 nisab ya dihitung sampai 1 tahun. Ya, 1 tahun. Ketika belum ada 1 tahun maka tidak wajib untuk menzakati. Misalnya punya sapi, ya, sapinya 50. Nah, belum ada 1 tahun, masih 11 bulan 25 hari. Dijual yang 25, tinggal 25 udah tidak wajib zakat. Kalau kita mepolitiki Allah, kita merekayasa hukum Allah, ya nanti oleh Allah dimasukkan di drum, terus oleh Allah drumnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa makaru wa makarol wa makarallah, Allah akan membalas tipu daya hamba-hambanya. Jadi begitu Pak Bu. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu bersyahadat kemudian mengakui Rasul sebagai Rasulnya, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian membayar zakatnya dan puasa di bulan Ramadan, kalau begitu terus dia wafat dalam keadaan seperti itu, ya, jawab Rasulullah, kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamati hakada wa nasaba asab usbu'aihi. Rasulullah menyampaikan dia nanti akan masuk surga atau di hari kiamat bersama para nabi, para syuhada, para syadiqin. Terus mereka nanti akan bersama-sama mereka seperti ini, kata Rasulullah. Rasulullah mengacungkan jari-jarinya. Jadi gampang Pak Bu, kita itu masuk surga. Ya, tiketnya gampang. Jadi bertauhid, terus mengakui Rasul sebagai Rasul Allah, sholat 5 waktu dengan khusyuk, membayar zakat, puasa bulan suci Ramadan. Tapi ada terakhir penutupnya, kata Rasulullah, malam yu'aqqa walidayh, selama dia itu tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini Pak Bu yang berat, ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati terhadap kedua orang tua. Orang tua kita yang mereka itu rela lapar demi untuk kenyang kita. Mereka rela tidak tidur demi kita supaya tenang. Ya, pokoknya mereka segala-galanya untuk anak-anak. Makanya kata Rasulullah, oh siapa saja kalau dia itu walaupun menjalankan sholat 5 waktu, walaupun menjalankan puasa, sedekah dan lain sebagainya, kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, maka semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat-riwayat baik di hadis atau di suatu kenyataan di lingkungan kita, ya, di kehidupan kita ini, ketika dia itu sangat menyayangi kedua orang tuanya, sangat menghormati, memuliakan kedua orang tuanya, maka hidupnya mulia, hidupnya bahagia. Ketika dia itu durhaka kepada kedua orang tuanya, ya mungkin pada saat itu dia masih, ya, dibebaskan oleh Allah. Tapi
ya ketika dibebaskan itu bukan berarti dia ya akan lepas dari siksaan Allah. Tentu nanti akan disiksa dengan siksaan yang akan ya, memberatkan dirinya, memberatkan anak itu. Ya, seperti Juret, seperti Alqamah dan lain sebagainya, yang sahabat-sahabat Nabi atau hidup pada masa Nabi yang mereka itu ahli ibadah, ya sholat hanya dipanggil oleh ibunya tidak datang, memilih sholat sunat dipanggil-panggil, akhirnya ya oleh ibunya ya ibunya marah, jengkel, ibunya mengatakan mudah-mudahan mendapatkan, yaitu hati-hati ibu, hati-hati ya ketika jengkel, apapun ya kata-kata dari ibu atau dari orang tua itu akan menjadi doa bagi anak, harus berhati-hati ya. Jadi ini khususnya ya, tidak durhaka kepada orang tua itu ketika istri belum mempunyai suami. Ya, ketika istri sudah mempunyai suami itu bukan artinya boleh durhaka, enggak. Artinya ketika ya dia dipanggil oleh orang tuanya tapi oleh suaminya dilarang datang, maka yang wajib ia dulukan larangan suami. Seperti diriwayatkan dalam Ukudul Jen ya, ada seorang yang ditinggal ya berjuang oleh suaminya dan dipesan oleh suaminya, kamu jangan keluar dari tempat ini. Ada yang menjelaskan ya dia ditempatkan di tingkat gitu ya, kamu jangan turun dari tingkat ini sebelum aku pulang. Nah akhirnya perempuan tersebut dikasih tahu bahwa orang tuanya sakit keras ya, tapi dia tidak berani melanggar pesannya suami. Terus sampai ya sakitnya semakin parah, dikasih tahu, dia tetap tidak berani untuk ya menjenguk orang tuanya sampai wafat orang tuanya ya, dia dikasih tahu tetap tidak hadir ya, sampai dimakamkan tidak hadir. Kan kalau kita mengatakan kan pasti anak durhaka ya Pak Bu ya. Iya. Apalagi kalau di sekitar kita, oh itu anak yang tidak tahu diri dan lain sebagainya itu. Tapi apa? Ketika ya anak tersebut dilaporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, itu anak perempuan yang durhaka ya Rasulullah. Nah apa sebabnya? Ya, oleh sahabat diterangkan begini dan lain sebagainya. Akhirnya apa jawab Rasulullah? Orang tuanya yang meninggal itu masuk surga karena dia mempunyai putri yang solihah yang mentaati suami. Itu Bu, ketika punya suami yang paling harus didulukan adalah suami. Tapi suami jangan mentang-mentang Pak. Ngerti mentang-mentang Pak. Seenaknya sendiri. Ya harus mengerti istri kita juga ingin ya mengetahui keadaan orang tua dan lain sebagainya. Itu begitu. Jadi tadi dalam hadis tadi ya orang yang memenuhi kriteria itu dia akan masuk surga bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin nanti di hari kiamat seperti jari-jari ini kata Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan ya, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tua ya. Terus dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan orang yang akan masuk surga bersama para nabi, para syuhada itu adalah man qara'a alfa ayatin fi sabilillah kataba yaumal qiyamah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa insyaallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca surat-surat dalam Al-Quran sebanyak 1000 ayat. Sebanyak 1000 ayat setiap harinya.
Maka ketika dia membaca sebanyak 1000 ayat dari surat Al-Quran, ya, dia akan masuk surga bersama Nabi, para syuhada, para siddiqin, dan lain sebagainya. Sanggup, Bu? Insya Allah. Al-Quran 6666, ya walaupun khilaf, yaitu ya hampir seperenamnya, ya 1000 ayat dari Al-Quran. Tapi yang memang surga itu luar biasa, ya harganya ya begitu. Tidak hanya itu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, at-tajiru as-saduq, pedagang yang jujur. Karena ini sulit, Pak Bu. Jadi pedagang yang jujur ketika nimbang, ketika ya dia pakai takaran menakar, terus ketika dia menawarkan, ya, atau tawar menawar dan lain sebagainya. Jaminannya pedagang yang jujur, kata Rasulullah, dia juga nanti akan bersama para nabi, para syuhada, para shodiqin. Maka kalau dagang, ikutilah dagangnya Rasulullah. Ya, saya beli ya dari A, misalnya harganya 100.000, ya bilang 100.000, kasih untung saya 10.000. Nah itu dagangnya Rasulullah begitu. Makanya zaman Khadijah ya menjadikan Rasulullah karyawan, itu dagangan Siti Khadijah semakin berkembang pesat karena Rasulullah jujur. Ya, karena Rasulullah jujur dan disampaikan apa adanya. Nah, pada zaman-zaman sahabat ada yang begitu, Pak Bu, nipu. Jadi menjual kurma yang atas itu kering bagus, tapi yang dalam itu ya kurmanya jelek. Akhirnya ketika Rasulullah memasukkan tangan ya ke dalam kurma yang agak bawah, kurmanya jelek, Rasulullah langsung menegur ya orang tersebut, jangan begitu ya. Ketika dagang yang baik, ketika ya kurmanya jelek, maka diperlihatkan jeleknya ya, supaya nanti yang beli itu tidak kecewa. Ketika jujur, maka dia akan bersama para nabi, para syuhada, wassolihin. Terus di dalam hadis yang lain ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, yuhibbu ar-rajulu yuhibbu al-qauma walam yalhaqu bihim. Ada seseorang dia cinta, dia suka kepada suatu kaum. Misalnya Pak Bu, ya, kita melihat ada jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dia itu rajin. Ya, rajin, terus kita suka pada orang yang rajin tersebut. Ya, kita suka. Ya, terus bagaimana ya Rasulullah? Tapi dia tidak, amalnya itu belum bisa sampai seperti mereka, seperti kaum itu. Tapi dia suka. Ya karena mungkin masih banyak kesibukan yang lain. Belum bisa seperti, ya misalnya sekarang kayak Pak Sepian rajin baca Al-Quran, rajin jamaah. Terus kitanya yang lain ya belum bisa seperti Pak Haji Sepian. Ya. Tapi suka dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pak Haji Sepian misalnya. Maka apa sabda Rasulullah? Kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan digolongkan, akan dikumpulkan bersama orang yang ia sukai, yang ia idolakan. Ya. Ketika mengidolakan artis, maka nanti akan dikumpulkan artis. Ketika mengidolakan orang-orang yang ahli ibadah, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang ahli ibadah. Itu hadisnya sahih, kata Rasulullah. Jadi nanti ketika dia suka kepada Nabi, kepada para sahabat, akan dikumpulkan bersama-sama Nabi dan sahabat. Qala Anas, ketika Rasulullah menjawab seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai, ya Anas berkata,
fama faraha al muslimuna farhahum, maka orang atau para sahabat tidak merasa gembira ya setelah yang melebihi ketika mereka mendapatkan suatu keterangan bahwa orang itu akan dikumpulkan, orang itu nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang ia cintai. Jadi akan dikumpulkan bersama mereka. Itu yang menyebabkan para sahabat sangat suka. Dan dalam suatu riwayat, annahu qala, Anas berkata, inni la uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Rasulullah dan aku juga mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dengan harapan nanti di hari kiamat supaya dikumpulkan bersama mereka. Itu Pak Bu, ketika kita belum bisa tadarusan, ya minimalnya kita suka dengan orang-orang yang tadarusan, malah jangan nyinyir ya. Apa itu? Jadi kita suka dengan orang-orang yang rajin, kita suka dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Insya Allah ketika kita suka nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Bahkan ada seorang Habasah atau Ethiopia ya, negeri Habasah atau kalau dulu Habasah, kalau sekarang ya itu jadi Afrika. Itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau itu oleh Allah diberi kelebihan ya, diberi kelebihan atas kami orang Habasah. Engkau mempunyai rupa yang tampan-tampan, mempunyai kulit yang bersih-bersih, kuning-kuning. Gak seperti kita Pak Bu. Kalau Rasulullah itu jadi hidungnya mancung, ya kalau kita pesek. Jadi kulitnya bersih kuning ya, ke putih ke kuning-kuningan, kemerah-merahan, jadi bersih itu Rasulullah. Kalau kita sawo matang, sawo mentah. Itu orang Habasah juga berkata seperti itu, engkau melebihi kami ya Rasulullah dalam rupa, dan bahkan engkau menjadi nabi ya, diangkat, dipilih oleh Allah menjadi nabi. Tsumma qala, kemudian orang Habasah tersebut berkata, afara'aita in amantu bima amanta bih, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ketika aku beriman sebagaimana engkau beriman padanya, dan aku beramal seperti yang engkau lakukan ya? Apakah nanti orang yang seperti aku ini akan bisa bersamamu di dalam surga? Maka Rasulullah jawabnya, na'am, iya, walladzi nafsi biyadih, ya, demi zat yang jiwa ragaku dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, nanti kulitmu yang hitam itu akan mengeluarkan cahaya putih ya, cahaya putih di surga yang dalam perjalanan cahaya nurnya ya, nurnya kulit itu ya, dalam perjalanan masiratu alfa amin, selama 1000 tahun. Jadi udah mengeluarkan cahaya kayak matahari gitu Bu ya. Itu dia atau orang Habasah tadi oleh Rasulullah diterangkan seperti itu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun indallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia ada janji, ada ikatan ya, ikatan janji kepada Allah. Terus barang siapa yang kata Rasulullah, barang siapa yang membaca tasbih mensucikan Allah subhanallah wa bihamdi, bacaannya hanya itu Pak Bu, subhanallah wa bihamdi ya, maka
dia oleh Allah dicatat bacaan tasbih itu mi'ata alfi hasanatin, ya, sebanyak 100.000 kebaikan, 100.000, ya, 100.420, ya, jadi 100.000, ya, wa arba'atu wa isrina alfan, jadi 124.000 kebaikan. Bacaannya hanya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, gampang. Ya, kita membaca itu berarti oleh Allah dicatat menjadi punya kebaikan sebanyak 124.000 kebaikan. Ya. Terus seterusnya setelah Rasulullah menerangkan itu, faqala rajulu, ya, seseorang berkata, kaifa nuhliku ba'da hada ya Rasulullah, kalau begitu banyaknya kebaikan yang kami dapatkan ketika membaca tasbih dan tahmid itu ya Allah, ya Rasulullah, subhanallah wa bihamdi, dicatat begitu banyaknya kebaikan, bagaimana kita nanti akan bisa masuk neraka? Kan pasti banyak kebaikan-kebaikan, nggak mungkin dong nanti keburukan itu bisa, ya, melebihi itu. Maka Rasulullah menjelaskan, innar rajula la ya'ti yaumal qiyamah, seseorang nanti akan hadir di hari kiamat dan dia membawa amal-amalnya yang banyak. Ketika membawa amal-amalnya yang banyak, terus kemudian oleh Allah dihadirkan nikmatnya Allah. Nah, ketika dihadirkan nikmatnya Allah, maka nikmat itu menghabiskan semua pahala-pahala yang dikumpulkan oleh hamba-hambanya. Ya. Seandainya tidak ada karunia dan rahmat Allah, maka manusia tidak ada yang bisa masuk surga, kata Rasulullah. Dan orang Habasah tadi, ya, menurut Anas, ya, orang Habasah tadi itu wafat, Rasulullah langsung masuk ke makam, memakamkan orang Habasah tadi. Mudah-mudahan Pak Bu yang sedikit ini, ya, bisa menambah semangat kita di bulan Ramadan untuk beramal, ya, yang tidak berat sebenarnya. Kita mau masuk surga bersama para nabi, gampang, tapi yaitu kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, ya berat tentunya. Ya. Gampang, mudah bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah dan sulit bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil wali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tublighuna biha shal ghayr jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ja'alna wa awladana talamidana wa ahlana wa azwajana dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqal ibadatik wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal dhair wa al-masyatik. Salimna wa lahum min balai dunya min adabil qabri wa min adabil akhirah. وجعلنا وإياهم والدينا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.